Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah mengalami pacar selingkuh? Atau jangan-jangan kamu yang selingkuh? Tapi tahu tidak, ternyata masalah selingkuh itu bukan cuma urusan sakit hati, tapi ada beberapa kondisi di mana selingkuh itu bisa dibawa ke ranah hukum atau bisa dituntut. Penasaran bagaimana? Yuk kita bahas. Yang pertama, pacaran itu tidak diatur secara langsung dalam hukum di Indonesia. Sebab pacaran bukan merupakan hubungan resmi yang diakui oleh negara. Jadi, kalau cuma pacar kamu selingkuh, ya negara tidak bisa ikut campur dalam permasalahan tersebut. Tapi tunggu dulu. Ada beberapa kasus di mana perselingkuhan itu bisa dikenakan masalah hukum atau bisa dituntut. Kapan selingkuh itu bisa dituntut? Yang pertama adalah kalau perselingkuhan itu sudah sampai kepada tahap pertunangan. Sebab pertunangan itu dianggap sebagai sebuah janji serius menuju pernikahan. Kalau salah satu pihak selingkuh dan membatalkan pertunangan secara sepihak, maka pihak yang dirugikan bisa saja menuntut secara perdata dengan alasan wan prestasi, ingkar janji, sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1239. Itu telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Contoh, di mana kamu sudah mengeluarkan biaya besar untuk lamaran, tunangan, atau acara pernikahan, tiba-tiba batal gara-gara pasangan selingkuh, maka kamu bisa meminta ganti rugi terhadap hal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada kekerasan dalam pacaran, kalau pasangan kamu selingkuh dan melakukan kekerasan fisik atau psikis, maka bisa saja kita laporkan atas dasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Walaupun statusnya masih dalam pacaran, kekerasan ini tetap masih bisa dilaporkan. Nah, yang ketiga, kalau perselingkuhan itu memakai aset atau uang, misalnya kamu kasih uang ke pacar kamu untuk bisnis, tiba-tiba uang tersebut digunakannya untuk poya-poya dengan selingkuhannya. Ini bisa dilaporkan dengan dasar pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Itulah beberapa hal perselingkuhan yang bisa dilaporkan. Lalu bagaimana perselingkuhan setelah menikah? Nah, ini lain lagi ceritanya. Kalau sudah menikah, selingkuh itu bisa masuk kategori zina yang diatur pada pasal 284 KUHP. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu yaitu harus ada laporan dari pasangan yang sah. Jadi pihak lain tidak bisa ikut campur. Dan kemudian harus ada bukti yang kuat, misalnya foto, video, atau saksi. Jadi itulah dia. Yang tidak bisa dituntut adalah kalau pacar selingkuh tapi tidak ada pertunangan, tidak ada pernikahan, atau tiada kerugian materi, maka hukum tidak bisa bertindak. Selingkuh dalam pacaran itu lebih dianggap kepada masalah moral atau sosial. Jadi pesan pentingnya adalah selingkuh itu baru bisa dituntut kalau ada keterkaitan hukum seperti pertunangan, pernikahan, ataupun kerugian finansial ataupun materi. Kalau cuma soal sakit hati karena pacaran
karena pacar jalan dengan orang lain, itu cuma masalah urusan hati. Nah, sekarang sudah tahu ya kapan perselingkuhan itu bisa dituntut secara hukum. Jadi buat kalian yang lagi main api, hati-hati. Jangan sampai urusan cinta menjadi urusan hukum. Kalau kawan-kawan ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar agar kita bisa membahasnya pada video-video berikutnya. Silahkan subscribe dan share kepada yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.